Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Selamat datang di episode terbaru yang saya sudah lupa. Ini episode keberapa? Yang jelas, hari ini kita telah sampai di episode Ukhnun. Atau nama lainnya adalah Khanun. Atau menurut sebagian versi, yang ini yang paling masyhur, beliau adalah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Khanun atau Ukhnun atau Idris ibn Yarid ibn Mihlail ibn Qainan ibn Yanish ibn Shith ibn Adam alaihi salam. Dan berdasarkan beberapa versi, Khanun atau Ukhnun ini adalah satu nama yang tidak jelas asal muasalnya karena ceritanya tidak sampai kepada kita. Namun sebagian versi mengatakan bahwasanya beliau merupakan nama lain dari Nabiullah Idris. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya Ukhnun ini adalah nama lain dari Nabiullah Idris, mereka punya rujukannya. Salah satu rujukannya adalah cerita-cerita dari Israiliyat, di mana kita tidak menentang dan tidak pula membenarkan. Bagi ulama yang menentang bahwasanya Ukhnun ini merupakan nama Nabiullah Idris. Kenapa? Karena Nabiullah Idris dianggap oleh para ulama, sebagian ulama, bukanlah merupakan dari leluhurnya Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Rasulullah SAW sampai di dunia yang tidak bisa kita jangkau, kemudian berjumpa dengan Nabiullah Adam berkata, "Marhaban bin Nabi Salih walibni Salih." Selamat datang ya, wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Kenapa disebut anak? Karena keturunannya. Jelas-jelas Nabi Adam adalah leluhurnya Rasulullah. Kemudian ketika berjumpa dengan Nabiullah Nuh, apa perkataan Nabiullah Nuh? Sama. Marhaban bin Nabi Salih walibni Salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan keturunan yang saleh dan anak yang saleh. Kenapa? Karena jelas-jelas Nabiullah Nuh disepakati merupakan leluhurnya Rasulullah. Dan ini, dua-duanya ini sudah jelas-jelas termaktub di dalam Al-Quran. Namun ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Musa, di mana Nabiullah Musa bukanlah merupakan leluhurnya Rasulullah, apa perkataan Nabiullah Musa? Marhaban bin Nabi Saleh wal akhi saleh. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Nah, jadi Nabiullah Musa yang bukan merupakan leluhurnya Rasulullah mengucapkan kepada Rasulullah dengan kata apa? Saudara, saudara yang saleh. Nah, di dalam riwayat tersebut, ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Idris mengucapkan apakah dengan ucapan yang sama dengan Nabi Adam dan Nabi Nuh atau dengan ucapan yang sama seperti Nabiullah Musa? Ternyata Nabiullah Idris mengucapkan dengan ucapan yang sama dengan Nabiullah Musa dan berkata, "Marhaban bin Nabi salih wal akhi salih." Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Maka dari sini terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Ukhnun atau Khanun ini adalah nama lain dari Nabiullah Idris. Ada yang mengatakan no, ini bukanlah merupakan nama dari Nabiullah Idris. Tetapi kali ini kita akan menggunakan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Ukhnun atau Khanun ini merupakan nama lain dari Nabiullah Idris. Mengingat ketika kami mencari berbagai macam sumber yang mengatakan siapa sih Khanun, siapa Ukhnun, rata-rata menyebutkan dan menceritakan Ukhnun dan Khanun adalah nama lain dari Nabiullah Idris. Maka selamat datang di cerita mengenai Nabiullah Idris alaihi salam. Siapa itu Nabiullah Idris? Nabiullah Idris merupakan seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan sebutkanlah di dalam kitab tersebut di dalam Al-Quran nama Idris. Sesungguhnya Idris adalah seorang nabi yang jujur. Seorang nabi yang jujur. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan sungguh kami telah mengangkat Idris di tempat yang amatlah sangat tinggi. Pembahasan mengenai diangkat ke tempat yang sangatlah tinggi, ini ada dua versi dari para ulama. Ada yang memaknai sangat tinggi ini dari sisi jelas-jelasan, secara harfiah. Ada yang memaknai ini yang dimaksud tempat yang tinggi adalah
diangkat namanya dengan pengangkatan yang luar biasa. Jadi, warafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkat Idris di tempat yang tinggi. Ada ulama mengatakan tempat yang tinggi ya di langit, di mana itu nanti akan saya ceritakan juga kenapa ada ulama berpendapat demikian. Dan ada yang menganggap warafa'nahu makanan 'aliyya, dan sungguh kami telah mengangkat Idris. Apa yang diangkat? Namanya. Ya, nama Idris yang diangkat sehingga dikenal oleh banyak umat. Nabiullah Idris adalah manusia pertama di dalam sejarah menurut beberapa riwayat yang menulis dengan pena. Yang menulis dengan pena. Sebelumnya sempat kita bahas siapa manusia pertama yang menulis? Yanish atau Anush, putra dari Nabiullah Syith. Ya, di episode sebelumnya atau sebelum-sebelumnya saya lupa. Nah, tetapi sebelumnya apakah ditulis dengan pena? Tidak. Dengan apa? Wallahu alam. Saya gak lahir di waktu itu. Yang jelas mereka bisa menulis. Nah, yang pertama kali menulis dengan pena dari kalangan manusia itu siapa? Nabiullah Idris. Dan diceritakan bahwasannya beliaulah yang menulis pertama kali wahyu-wahyu Tuhan. Jadi, Nabiullah Idris juga mendapatkan sahifah atau lembaran-lembaran wahyu. Berapa jumlahnya? Ada 30. Jadi diceritakan di dalam beberapa hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari didatangi oleh seorang sahabat. Siapa sahabat tersebut? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa jumlah kitab-kitab yang telah Allah turunkan?" Rasulullah menyebutkan ada 104. Ada 100 lembaran atau 100 kitab dan 4 kitab. 100-nya berupa lembaran-lembaran. 50-nya diberikan kepada Syith. 30-nya diberikan kepada Idris. 10-nya diberikan kepada Ibrahim. Dan 10-nya diberikan kepada Musa. Dan 10 sahifah ini, 10 lembaran wahyu ini, ya, tentu saja sebelum Taurat, menurut pendapat ini. Dan 4 lainnya berupa kitab. Apa? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan ada Furqan. Apa itu Furqan? Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Nah, jadi 30 lembaran wahyu itu diberikan kepada Idris. Di episode sebelumnya kita sempat bahas 50 lembar wahyu diberikan kepada siapa? 50 sahifah diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Syith. Nah, sebelumnya wahyu-wahyu Allah itu tidak ditulis, melainkan disebarkan melalui ucapan. Dan manusia pertama yang menuliskan wahyu-wahyu Allah siapa? Nabiullah Idris alaihi salam. Diceritakan juga bahwasanya Nabiullah Idris adalah manusia pertama yang mempelajari tentang ilmu astronomi, tentang perbintangan. Diceritakan pula bahwasanya Nabiullah Idris adalah manusia pertama yang membahas tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Diceritakan pula bahwasanya Nabiullah Idris adalah manusia pertama yang mempelajari tentang konsep kimia dasar. Diceritakan pula bahwasanya Nabiullah Idris adalah manusia pertama yang menjahit dengan cotton. Apa cotton? Cotton dari kapas. Jadi cotton, 100% cotton yang selama ini kita gunakan itu adalah hasil dari pemikiran Nabiullah Idris, tentu saja mendapatkan ilmunya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cotton yang selama ini kita gunakan. Lah, terus manusia-manusia sebelum itu mereka menggunakan apa? Kemarin sempat kita bahas, ya, bahwasanya manusia pertama yang menggunakan sendal, 2 sendal itu siapa? Nabiullah Syith. Yang menggunakan kopiah, menggunakan topi di atas kepalanya siapa? Nabiullah Syith. Nah, manusia-manusia waktu itu menggunakan apa? Menggunakan, sebagian riwayat menyebutkan menggunakan kulit-kulit hewan. Kulit-kulit hewan. Ya, dari julud, ya. Ada sebagian riwayat mengatakan mereka menggunakan dari bulu-bulu domba. Suf. Bagaimana cara penggunaannya? Sebagian riwayat menyebutkan orang dulu itu hanya menggunakan selendang tapi gak dijahit. Jadi sekedar ser-ser gitu, kayak orang umroh mungkin. Maka manusia pertama yang menemukan konsep jahit itu siapa? Nabiullah Idris. Jadi hari ini kita ada jahitan-jahitan begini, ini hasil dari siapa? Hasil dari pemikiran Nabiullah Idris waktu itu. Keren gak itu? Keren banget. Jadi Nabiullah Idris lah yang pertama kali menjahit. Dan beliaulah manusia pertama yang menggunakan pakaian yang dijahit.
Sehingga waktu itu ketika ngelihat Nabiullah Idris menggunakan pakaian yang berjahit seperti ini, mereka kayak, keren bet ini, keren bet. Dan Nabiullah Idris melihat itu sebagai opportunity, sebagai kesempatan untuk berbisnis. Maka beliau diceritakan mulai membuka perusahaan jahit, tetapi beliau sendiri yang menjahit. Dan diceritakan bahwasannya beliau tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mengambil duit dari manapun kecuali dari hasil jerih payah beliau sendiri saat menjahit. Jadi beliau tidak mau makan, tidak mau minum kecuali dari hasil jerih payah beliau. Bekerja. Nabi aja kerja, ente gak mau kerja, hidup menganggur. Iya, menganggur tuh ada dua. Ada menganggur karena berusaha cari kerja tapi gak nemu-nemu. Ada menganggur karena emang males. Ente kok males? Hah? Nabi-nabi terdahulu itu, mereka itu bekerja untuk bisa makan, untuk bisa minum. Ya, jadi kita-kita ini pun harus demikian. Harus bekerja, harus produktif. Dari pagi sampai malam kerjanya scroll TikTok mulu, gak mau kerja, gak mau bantu orang tua, gak mau bantu temen. Hah? Apa gak malu itu? Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang mulia. Siapa manusia-manusia mulia? Ya manusia-manusia yang mau berusaha. Kalau kerjaannya cuma diam-diam tok, itu memalukan sekali rasanya. Kembali ke cerita tadi. Nabiullah Idris alaihissalam diceritakan cara beliau menjahit adalah pada setiap tusukan jarumnya tadi itu, beliau senantiasa bertasbih. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Begitu. Dan kalau beliau sampai tersilap atau terlupa saat menusukkan kain tadi itu dengan jarum untuk menyebutkan tasbih, subhanallah, maka beliau akan kembali membuka jahitan tersebut. Ya, habis itu baru ditasbih lagi, ditasbih lagi, ditasbih lagi. Subhanallah. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tetapi sok-sokan banget gitu. Jarang zikir, ya. Surga gak jelas, sedangkan para nabi, para rasul surga mereka jelas. Para nabi, para rasul surganya sudah jelas. Nama-nama mereka termaktub di dalam lembaran-lembaran wahyu. Kita, nama kita gak ada di dalam Al-Quran, gak ada di dalam hadis, ya. Tidak disebutkan nama kita. Ibadah masih gak jelas. Surganya belum jelas, ibadahnya pun gak jelas. Malu kita. Ya Allah, Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat, yang surganya jelas, pintu surga tidak akan mau dibuka ya oleh penjaga surga kecuali nama Nabi Muhammad SAW yang pertama kali disebutkan. Nabi Muhammad yang begitu disebutkan di dalam riwayat bahwasanya beliau dalam sehari bertaubat sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat berbeda beliau bertaubat 100 kali sehari. Malu kita, malu. Maksiat siang malam. Semua maksiat kita kerjakan. Apa coba maksiat yang gak kita kerjakan? Semua maksiat kita kerjakan, taubatnya kalau inget doang. Malu kita nih. Malu. Jejak-jejak para nabi, jejak-jejak para rasul itu harusnya kita tiru. Tapi kita gak mau niru. Jadi mungkin dengan teman-teman mempelajari sirah nabawiyah ini, ya, sirah nabawiyah ini merupakan langkah pertama bagi kita untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Minimal mirip. Walaupun gak bisa sama pak ketiplek. Apa kata penyair? Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka berusahalah memirip-miripkan diri kita dengan orang-orang hebat karena sesungguhnya memirip-miripkan diri kita. Maka berusahalah untuk memirip-miripkan diri kita dengan orang-orang hebat apabila kita tidak bisa menjadi seperti mereka karena sesungguhnya niru-niru kebiasaan orang hebat adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Jadi kalau kita gak bisa jadi seperti Nabi Idris, kalau kita gak bisa jadi seperti para nabi-nabi itu, di mana itu sangatlah mustahil, minimal kita tiru sebagian dari perbuatan-perbuatan mereka. Tiru 1 atau 2 atau 3 kebiasaan-kebiasaan mereka-mereka itu untuk kita jadikan sebagai bekal kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi mungkin dari ini teman-teman bisa mengambil langkah yang berbeda. Kalau beliau tiap menusukkan jarumnya itu membaca tasbih, kita lakukan kebiasaan yang lain. Kebiasaan lain apa? Mungkin pada setiap langkah kaki kita atau pada setiap teman-teman kalau jadi chef, setiap osreng itu subhanallah. Ya, disebutkan di salah satu cerita ya dari orang-orang saleh, ada orang yang bermimpi berjumpa di alam kubur dengan seseorang di alam kubur. Nah, dan perjumpaan di alam kubur, di alam mimpi, apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat dan Rasulullah tidak membantahnya.
Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Tufail yang bermimpi sahabatnya kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak membantah. Sehingga pertemuan kita dengan orang-orang di alam kubur itu bisa saja terjadi. Di mana? Di alam mimpi. Nah, ceritanya waktu itu ada seseorang yang bermimpi berjumpa dengan manusia-manusia di alam kubur di mana mereka itu berebut doa. Ya, berebut doa. Di tengah-tengah mereka-mereka yang berebut doa itu ada satu orang yang duduk di pojokan nyantui gitu. Nyantui banget, nyantui. Kemudian didatengin orang yang nyantui tadi. Bang, nah, kamu kok nyantai di sana, itu semua orang pada lagi berebutan doa tuh. Terus apa kata abang-abang tersebut? Saya udah kenyang sama ibadah anak saya. Karena anak saya ini saleh, anak saya ini sangatlah berbakti. Maka oleh karena itu saya tidak lagi harus berebut sebagaimana yang mereka lakukan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terputus amalan orang yang telah meninggal kecuali 3. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, keturunan yang saleh. Keturunan yang saleh. Anak saya ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Dan setiap kali dia mengaduk adonannya, dia senantiasa mengaduk adonannya sambil lalu membaca Al-Quran dari hafalannya. Sehingga seluruh amalan-amalan yang dia perbuat seakan-akan tertransfer untuk saya di alam kubur hari ini. Sehingga saya gak butuh lagi tuh untuk harus ikut berebutan dengan mereka. Akhirnya terbangun dan ceritakan, karena tadi sudah disebutkan detail lokasinya, dia langsung berangkat ke pasar. Dicari tukang adonan, ternyata ada banyak tukang buat roti. Dan dilihat ada satu orang yang buat roti, tiap kali dia bikin adonan begini, mulutnya itu kecepok gitu. Gitu. Kemudian dideketin abang-abang tukang buat roti tadi. Bang, namamu ini tah? Iya, kenapa? Bapak kamu ini kan? Iya, kenapa? Demi Allah, aku melihat ayahmu di alam kubur dan dia menceritakan demikian. Padahal sebelumnya aku tidak mengetahui kamu siapa. Ini adalah sebuah cerita betapa pentingnya bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Terutama bagi orang tua yang meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak berbuat amal saleh. Teman-teman, ya ini kita sudah jauh di luar konteks, tapi izinkan saya untuk memberikan sedikit nasihat karena teringat dengan cerita barusan. Teman-teman, sayangi orang tua kalian, terutama yang telah meninggal. Sayangi orang tua kalian, terutama bagi mereka yang telah meninggal. Karena mereka itu hakikatnya melihat apa-apa yang kalian perbuat di dunia. Ya, apa-apa yang kalian perbuat di dunia, itu mereka melihat. Kemaksiatan yang kalian lakukan memang tidak tertransfer kepada mereka. Andai kata mereka telah mendidik kalian dengan baik. Tetapi mereka juga bersedih. Bayangin setiap kali kalian berbuat kemaksiatan, itu bapak atau ibu kalian tuh ngelihat itu semua. Apa gak malu? Malulah. Malu. Apalagi bapak atau ibu kita sudah mendidik kita dengan baik, tetapi kita telah melakukan tindakan yang Allah larang, tindakan yang membuat mereka bersedih di sana. Malu. Dan sebaliknya, dan ini dipastikan akan tertransfer kepada mereka. Ketika teman-teman melakukan tindakan kebaikan, ketika teman-teman beramal saleh, mereka berbahagia dengan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka berbahagia. Mereka mendapati terima kasih Allah karena engkau telah memberikan hidayah, karena engkau telah memberikan taufik kepada putra atau putriku di dunia, karena taufikmu, hidayahmu telah membuat mereka mentransferkan pahala mereka kepadaku. Mereka mendapatkan angin segar. Maka yuk, dipikirin orang tuanya. Hidup itu kan gak cuma tentang diri sendiri ya. Kecuali Anda mengadaptasi pikiran-pikiran orang fasik. Mengadaptasi pikiran-pikiran orang kafir. Yang menganggap bahwa hidup itu adalah tentang individualis. Ya. No, kita sebagai orang Islam dituntut untuk memikirkan orang tua kita. Memikirkan kerabat kita. Memikirkan saudara-saudara kita. Memikirkan teman-teman kita. Memikirkan anak-anak kita. Dan semua mereka wajib untuk kita pikirkan. Maka please teman-teman, ya, please. Saya tahu mungkin hidup teman-teman ini berat, hidup teman-teman ini begitu begitu. Tapi jangan lupa ada orang tua,
Ada orang tua di rumah kalau masih hidup, ada orang tua di alam kubur kalau telah meninggal. Oke? Sepakat? Sepakat ya. Kita saling bekerja sama untuk memberikan nasihat. Kembali ke cerita tadi, maka Nabiullah Idris itu ketika menjahit pakaian, beliau itu pada setiap tusukan-tusukan jarumnya, beliau senantiasa bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan diceritakan bahwasannya beliau diutus kepada keturunan Nabi Adam dari Qabil. Jadi Nabiullah Adam sudah sempat kita ceritakan kemarin, bahwasanya keturunan beliau itu terpecah menjadi dua. Pertama keturunan Nabiullah Syith dan keturunan Qabil. Nah, keturunan Nabiullah Syith yang saleh, yang mantap, walaupun akhirnya agak berantakan juga. Dan keturunan Qabil ini yang tukang dugem, tukang party kemarin. Nah, Nabiullah Idris ini diutus kepada Qabil. Lalu siapa yang diutus kepada Nabiullah Syith? Kepada keturunan, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Yang jelas, inilah perbedaan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk seluruh dunia, tetapi diutus hanya untuk wilayah tertentu atau keturunan tertentu. Makanya teman-teman, kita umat Islam percaya bahwasannya orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristen itu hanya diutus kepada Bani Israel. Jadi Yesus atau Nabiullah Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel. Maka orang Kristen yang bukan merupakan keturunan dari Bani Israel itu tidak sah bagi kepercayaan kita sebagai orang Islam. Dan siapa yang masih mengadaptasi ini? Orang Yahudi. Orang Yahudi sekarang itu. Mereka tidak berusaha untuk menyebarkan agama mereka sebagaimana kita menyebarkan agama kita. Sebagaimana orang Kristen menyebarkan agama mereka. Orang Yahudi itu, kalau kamu bukan keturunan dari Bani Israel, di mana sebenarnya keisraelan mereka pun sebenarnya masih diragukan. Masih sangat-sangat diragukan. Wallahu a'lam. Tetapi mereka menganggap, ya kalau saya orang Indonesia, saya keturunan Indo, keturunan India, keturunan Arab, keturunan Jepang, yang gak ada darah dari Nabiullah Ya'qub, ya saya gak bisa masuk Yahudi. Nah, inilah perbedaan antara Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Cuman wallahu alam, kita sebagai umat Islam percaya bahwasanya agama Kristen adalah agama yang telah diedit-edit dari jalannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh kaum. Gimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat lil Arab, kepada orang Arab. No. Li Bani Hashim, kepada keturunan Bani Hashim. No. Li siapa? Lil alamin, kepada seluruh dunia, kepada seluruh alam semesta. Dari ujung timur, ujung barat, yang mancung, yang pesek, yang putih, yang merah, yang hitam, yang sipit, yang belok, yang macam-macam semua diutus kepada seluruh jenis manusia. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dan di dalam hadis yang spesifik Rasulullah SAW bersabda, "Wa kana an-nabiyyu min qabli yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi kaffatan." Adapun nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya saja secara khusus, kaumnya tok. Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Nah, ya. Maka dengan asas ini Nabiullah Idris ya hanya diutus kepada keturunannya Qabil. Di mana pada ujung-ujungnya keturunan Qabil ini akan musnah. Kenapa? Karena yang tersisa hanyalah garis keturunan Nabiullah Nuh, di mana itu merupakan keturunan dari Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dan diceritakan pula bahwasanya Nabiullah Idris adalah manusia yang pertama kali berperang dengan manusia yang lain. Kalau kemarin kita bercerita, Mihlail adalah manusia yang berperang dengan iblis. Jadi manusia yang pertama kali berperang itu siapa? Mihlail. Manusia yang pertama kali berperang dengan sesama manusia itu adalah Nabiullah Idris. Di mana waktu itu terjadi mafsadat dan kehancuran yang luar biasa. Ada dua versi sebenarnya. Ada dua riwayat yang menjelaskan. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Riwayat pertama yang mengatakan bahwa Nabiullah Idris memerangi orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Tukang dugem, tukang party. Mereka itu mulai gak nyaman gitu dengan kehidupan dan ajaran Nabiullah Idris alaihi salam. Akhirnya perang. Kejepang. Nah, di dalam riwayat yang berbeda mengatakan karena yang berusaha menghalang-halangi dakwahnya Nabiullah Idris itu masihlah
bertauhid kepada Allah, di mana waktu itu mereka kan belum ada yang kufur, ya, belum ada yang syirik, ya, mereka itu belum syirik. Sehingga menurut versi ini maka Nabiullah Idris berpindah dari daerah Babilonia kemana? Ke Said Misr, dataran tinggi Mesir, dataran tinggi Mesir. Jadi mana yang benar dari dua riwayat itu? Udahlah, saya gak tahu jujur. Ya, kalian ambil dua riwayat itu. Ada yang mengatakan Nabiullah Idris memerangi, ada yang mengatakan Nabiullah Idris memilih untuk pindah dan menetap di daerah yang berbeda dan mengajarkan dakwahnya, menyebarkan dakwahnya di sana. Kemudian beliau hidup kira-kira selama 350 tahun. Menurut versi yang berbeda 365 tahun. Tetapi cara meninggalnya ada dua versi lagi. Teman-teman, kenapa harus ada dua versi? Kenapa ini begini? Iya, karena kita mengambil cerita-cerita ini kebanyakan ya dari cerita orang dulu gitu. Kenapa harus diceritain? Udah, namanya ilmu tuh gak ada orang nyesel karena tahu sesuatu itu gak ada. Terima saja teman-teman ya. Terima saja setiap ilmu yang datang kepada kalian. Jadi, versi yang pertama mengatakan bahwasanya Nabiullah Idris itu begini. Nabiullah Idris itu punya kawan dari kalangan malaikat. Ya, bestinya udah bukan bestian sama manusia-manusia lagi ya. Bestinya itu malaikat. Dan ketika ketemu sama malaikatnya tadi itu, dia bilang, wallahu alam bahasanya apa, cuman anggaplah bahasa manusia. Bang, aku mau naik ketemu sama malaikat maut. Hah, kenapa? Biar umur saya lebih panjang dan saya bisa beribadah lebih banyak. Karena saya itu sangat menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman, ini yang benar. Umur panjang, kita meminta umur yang panjang, kenapa? Agar ibadahnya lebih banyak. Makanya ada sebagian dari ahli hikmah yang mengatakan definisi umur panjang itu apa? Panjangnya ibadah, bukan panjangnya usia. Semoga panjang umur. Usianya 100 tahun. Tetapi mayoritas digunakan untuk kemaksiatan. Itu berarti pendek umurnya. Ada orang berusia 15 tahun, atau 16 tahun, atau 17 tahun. Tetapi full ibadah. Itu panjang umur. Maka panjang umur bukan 1, 2, 3, 4, 5. Itu menurut sebagian pendapat ahli hikmah. Tetapi panjangnya umur dia untuk beribadah. Kembali ke cerita tadi. Nabiullah Idris ketika bestian tadi, saya mau ketemu sama malaikat maut. Akhirnya setuju. Disuruh naik ke atasnya, ke atas sayapnya. Naik ke langit pertama. Naik ke langit kedua. Naik ke langit ketiga. Dan naik ke langit keempat. Dan ketika sudah naik ke langit keempat, ngelihat ada malaikat maut yang turun. Dan malaikat satu ini bilang, oh malaikat maut, malaikat maut. Nah, wallahu a'lam bahasanya gimana? Malaikat maut siapa namanya? Di dalam literatur keislaman, malaikat maut itu tidak disebutkan namanya. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, malaikat maut itu tidak disebutkan namanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan istilahnya malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, begitu saja. Nah, sehingga nama yang kita sebut sebagai Israel itu diambil dari mana? Diambil dari Israiliyat, dari kisah-kisah orang-orang Israel. Maka Israel kita gunakan ini gak masalah, teman-teman, gak masalah, tidak ada problem-problem sama sekali. Gak ada masalah. Israel. Kemudian dibilang, ini malaikat, ini ada orang yang mau ketemu sama kamu. Siapa dia? Idris. Idris, ini malaikat maut. Kamu minta apa? Saya minta agar diperpanjangkan usia saya. Kemudian malaikat maut tadi itu, Israel, langsung berkata, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawa Idris di langit keempat. Dan jujur saya itu heran. Gimana ceritanya Idris? Allah menyuruh saya untuk mencabut Idris di langit keempat, sedangkan Idris itu gak bisa naik turun. Ternyata ini, Allah memerintahkan saya untuk mencabut nyawamu di langit keempat. Akhirnya Nabiullah Idris bertanya kepada malaikat maut, Allah menyuruh saya untuk dicabut nyawanya sekarang. Berapa yang tersisa dari usia saya? Gak ada, kecuali dari tarfata ain. Sekejap saja usia kamu yang tersisa. Zrak, meninggal. Jadi meninggalnya di mana? Meninggalnya di langit keempat. Dan dari sinilah Allah Subhanahu Wa Taala mungkin salah satu penafsir yang mengatakan, yang menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami mengangkat Idris di tempat yang tinggi. Di mana? Di langit keempat. Dan
keberadaan Nabiullah Idris di langit keempat ini kemudian didukung oleh hadis Nabi yang lain. Diriwayatkan oleh Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, saya ingat kami. Di mana Nabiullah Muhammad sallallahu rabbi wasallamu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu kan di beberapa naik burak. Apa itu burak? Tunggangan yang tidak bisa kita temukan hari ini. Itu naik ke langit pertama, dan di langit pertama berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Nabiullah Adam. Kemudian Nabiullah Adam mengatakan, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kemudian di langit kedua berjumpa dengan siapa? Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan Yahya ibn Zakaria. Nabi Isa dan Yahya ibn Zakaria. Dan mereka berdua mengatakan selamat datang kepada Nabiullah Muhammad. Dan ketika naik ke langit ketiga, berjumpa dengan orang yang telah diberikan separuh ketampanan di dunia, separuh keindahan di dunia. Siapa? Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabiullah Yusuf diberikan kegantengan. Dan Nabiullah Yusuf sama berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat datang, selamat datang. Dan ketika menaiki langit keempat, dilihat, dan sebenarnya sebelum-sebelumnya itu ada diskusi ya. Diskusinya akan saya bahas di sini. Dilihat, siapa ini wahai Jibril? Ini adalah Muhammad. Siapa ini wahai Jibril? Disebutkan, aku adalah Idris. Dan Nabiullah Idris sebelumnya sempat bertanya, ini siapa? Ini Muhammad. Loh, sudah diutus tah? Iya, sudah diutus. Tahu dari mana? Karena setiap para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW pasti Allah Subhanahu wa taala beritahu mereka satu persatu detail tentang bahwasanya di akhir zaman akan ada seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad yang akan diutus di muka bumi. Maka Nabiullah Idris berkata, aku adalah Idris, selamat datang, selamat datang. Sehingga diskusi antara Rasulullah SAW dengan Nabiullah Idris terjadi di mana? Di langit keempat. Dan sesuai dengan riwayat yang tadi. Tapi apakah riwayat itu benar? Wallahu a'lam. Nah, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, itu mengatakan Nabiullah Idris tidak naik ke langit keempat. Tetapi naik kemana? Naik ke surga. Sehingga sampai hari ini Nabiullah Idris masih ada di surga menurut versi riwayat kedua. Bagaimana ceritanya? Teman-teman bosan nggak? Nggak bosan ya? Bosan nggak? Sabar, sabar ya, sabar. Saya takut kalian bosan mendengarkan cerita saya lebih lama. Menurut riwayat yang kedua, ketika Nabiullah Idris telah memasuki usia 350 atau 365 tahun ini, beliau diziarahi oleh malaikat maut. Tapi malaikat maut waktu itu tujuannya ya karena bestian aja sama Nabiullah Idris. Malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabiullah Idris. Dan Nabiullah Idris berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya ada satu keperluan. Apa keperluanmu? Tolong cabut nyawa saya sekarang juga. Akhirnya meminta izin kepada Allah dan Allah mengizinkan untuk dicabut. Dan Allah hidupkan seketika. Jadi setelah dicabut, hidup lagi. Gitu. Setelah itu, Nabiullah Idris berkata kepada malaikat maut tadi, kepada Israel. Wahai Israel, saya ada satu keperluan lagi. Apa keperluanmu? Saya mau lihat neraka. Neraka itu kayak apa? Loh, saya minta izin dulu ya sama Allah. Akhirnya Allah mengizinkan. Ya, Nabiullah Idris naik ikut bersama malaikat maut untuk melihat neraka. Untuk melihat neraka. Dan ketika baru masuk di neraka, kemudian bertemu dengan malaikat Malik yang merupakan nasallallahu alaihi wasallam penjaga neraka, Nabiullah Idris langsung pingsan seketika. Setelah terbangun, Nabiullah Idris request lagi ke malaikat maut. Wahai malaikat maut, sekarang saya mau masuk surga. Saya mau lihat ke surga itu kayak apa bentuknya. Akhirnya, loh, saya izin dulu sama Allah dan Allah mengizinkan. Masuklah ke surga, melihat keindahannya di dalamnya, dilihat dan oke, malaikat maut bilang, waktu telah berakhir, waktunya pulang. Tapi Nabiullah Idris berkata kepada malaikat maut, no, saya gak mau keluar. Loh, kok gitu? Iya, saya gak mau keluar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Dan saya telah merasakannya. Jadi, saya sudah meninggal, tapi dihidupin lagi sama Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap yang berjiwa, setiap manusia pasti akan melewati neraka. Jadi nanti kita akan melewati neraka. Setiap dari kita akan melewati neraka. Entah jatuh ke neraka, kemudian kita akan menjadi penduduk neraka, atau kita bisa melewati neraka.
Dan saya telah melewati neraka. Saya sudah melihat neraka tadi. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang telah masuk surga tidak akan keluar lagi. Wa ma hum bimukhrajin. Dan orang yang telah masuk surga tidak akan keluar lagi. Dan saya sudah masuk surga, gak mungkin dong saya keluar dari surga. Kemudian malaikat maut bilang, bentar dulu, pokoknya begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, benarlah hambaku yang bernama Idris. Idris tidak boleh lagi keluar dari surga selama-lamanya. Maka dari dua versi pertama mengatakan bahwa Nabi Allah Idris hari ini sedang berada di surga. Versi kedua mengatakan bahwa Nabi Allah Idris berada di langit keempat. Mana yang benar? Wallahu a'lam bissawab. Namun setidaknya beginilah khazanah keilmuan di mana setiap cerita-cerita pasti akan mengandung hikmah. Hikmah apa yang akan teman-teman terima itu tentu saja berbeda-beda. Dan begitulah cerita mengenai Ukhnun atau Khanun atau Idris alaihi salam berakhir. Maka apabila kesalahan mohon maaf. Hada Allah Subhanahu wa taala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.